Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, waktu yang indah ini dan diberkati, kita dapat bertemu lagi di acara rangkuman Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-12 dengan judul Nabi yang Gelisah. Kita masih dalam triwulan yang ketiga. Kita akan membahas bersama-sama, kita akan merangkumkan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kebutuhan kami adalah kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami. Sehingga pelajaran sekolah sabat yang kami akan pelajari bersama, kiranya itu bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat bertumbuh secara rohani. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Sempurnakanlah doa hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pelajaran yang menarik pada saat ini yang kita sama-sama sudah tahu judulnya Nabi yang Gelisah. Siapakah Nabi yang gelisah ini? Kita baca ayatnya di dalam Yunus 4 ayat yang ke-11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ini ayat sangat menguatkan. Bagaimana Tuhan sangat sayang sekali dengan kota Niniwe yang cukup besar dengan jumlah penduduk 120.000 orang. Banyak. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam lagi siapa sebenarnya Nabi yang gelisah ini. Kalau kita sudah melihat ayatnya, tentunya kita sudah sama-sama tahu. Kita akan berbicara tentang Nabi Yunus. Di dalam Alkitab dikutip, sangat menarik oleh karena memang Nabi ini Tuhan utus tetapi dia lari dari panggilan Tuhan. Kita akan mempelajari pelajaran kita dan dari kegelisahannya dan kurang kedamaiannya yang dia hadapi. Dan pertanyaannya adalah, kenapa Yunus ini pada saat Yesus mengajak dia untuk menjadi pelayannya, tetapi dia melarikan diri? Saudara tahu, di Niniwe ini adalah orang-orang yang kejam semuanya. Banyak di antara mereka, orang-orang ini melakukan kejahatan sehingga secara manusia Yunus melihatnya bahwa ya mungkin saja dia merasa takut. Oleh karena kota ini adalah kota yang menakutkan baginya. Oleh karena itu ya secara manusia wajar kalau dia menghindar dari panggilan Tuhan. Dan kita mengerti pada saat itu Tuhan menyuruh dia ke Niniwe tetapi dia beralih haluan. Dia pergi ke Tarsis. Tetapi dengan bujukan Tuhan, dengan perdebatan yang dilakukan oleh Yunus dan Tuhan, akhirnya Tuhan memenangkan dia. Dia dapat kembali menuju kemana Tuhan mau dia pergi. Dan tidak mudah memang untuk Yunus dapat dia menuju ke Niniwe. Banyak hambatan yang dia hadapi. Banyak pergumulan yang dia hadapi. Pada saat dia menuju, dia mendapati berada 3 hari 3 malam dia beristirahat. Tentu saudara dan saya juga mengetahui dia beristirahat di dalam ikan. Yang di dalam Alkitab ditulis ikan yang besar tetapi tidak dicatat ikan apa. Kebanyakan sekarang orang bilang ikan paus. Menunjukkan bahwa hanya ketika Yunus mendapati dirinya dalam 3 hari istirahat secara paksa di perut ikan besar itu, bahwa dia menyadari betapa sangat tergantungnya dia pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang kita harus dibawa ke tempat di mana kita tidak memiliki apapun di dunia ini. Sehingga ketergantungan kita kepada Tuhan sajalah. Sehingga semuanya kita dapat serahkan kepada Yesus saja. Dan inilah yang Yunus hadapi. Pada saat dia menghadapi satu situasi yang gelap, yang tidak nyaman, dia merasakan bahwa
hidupnya sudah berakhir, tetapi Yesus memberikan pengharapan kepadanya. Tuhan mengarahkan pandangannya ke bait suci, di mana pengharapan itu ada di sana. Pelajaran yang sangat luar biasa, bagaimana Tuhan sangat sayang kepada Yunus. Walaupun dia berusaha melarikan diri, tetapi oleh karena kasih Tuhan, dia dapat memberikan kasih karunia itu selalu kepada umat-umat yang setia. Dan misi selesai. Pada saat Yunus melakukan tugas yang Tuhan sudah perintahkan kepadanya, kita mengetahui bersama bahwa hanya dengan kuasa Roh Kudus sajalah itu semua dapat terlaksana. Kita melihat bahwa pada saat Yunus tiba di Niniwe, pada saat dia menyatakan kebenaran Tuhan kepada orang-orang Niniwe, apa respon mereka? Mereka percaya kepada Tuhan dan mereka mau bertobat. Luar biasa pekerjaan Roh Kudus di saat kita mau melayani Tuhan. Luar biasa dia bergerak, menggerakkan semuanya agar kembali kepada kebenaran itu sendiri. Dan selanjutnya, misionaris yang marah dan gelisah. Bagaimana Tuhan mengajarkan Yunus agar dia memiliki kesabaran dan belas kasihan kepada orang-orang. Bagaimana kita dapat belajar untuk memiliki jenis belas kasihan dan kesabaran untuk orang lain yang adalah milik Allah. Di luaran sana banyak orang-orang yang belum mengenal kebenaran Tuhan. Apakah respon kita sama dengan Yunus? Apakah kita berusaha untuk melarikan diri dari panggilan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada masing-masing kita? Kiranya masing-masing kita memiliki kesabaran dan belas kasihan untuk menjangkau orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka dapat mengenal akan kebenaran Yesus yang sesungguhnya, dan keselamatan yang Yesus berikan kepada kita semua menjadi bagian umat-umat Tuhan yang setia. Jalan dua arah. Di dalam kehidupan kita memiliki pilihan. Siapapun, saya dan saudara, masing-masing kita diberikan pilihan. Apakah kita mau terlibat di dalam pelayanan atau tidak? Berapa banyak waktu yang Anda gunakan bekerja untuk keselamatan orang lain? Apakah kita tidak peduli? Apakah kita sudah memberikan waktu, tenaga, pikiran, harta kita untuk melayani Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Pelajaran Yunus ini sangat menguatkan tentunya masing-masing kita untuk kita tetap setia di dalam kehidupan kita, menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, ada pertanyaan. Pernahkah Anda merasakan bahwa Allah memimpin Anda untuk melakukan sesuatu namun Anda tidak rela melakukannya? Apakah pernah di dalam kehidupan kita? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita jawab masing-masing. Dan yang kedua pertanyaan, pernahkah Anda merasa bahwa Roh Kudus bekerja dalam hati Anda, meyakinkan Anda untuk membuat sebuah keputusan dan Anda bimbang karena mengetahui konsekuensinya? Ini pertanyaan yang patut kita renungkan. Pernahkah kita merasa bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, meyakinkan kita untuk membuat sebuah keputusan dan pada akhirnya kita bimbang oleh karena kita tidak mau menerima risikonya? Ini adalah pertanyaan yang luar biasa tentunya yang bisa kita jawab masing-masing. Dan barangkali seperti halnya Yunus, Anda telah menjadi seorang misionaris yang tak rela. Kepada tetangga atau rekan kerja atau membagi Injil dengan anggota keluarga yang belum percaya, apakah saudara mau meluangkan waktu untuk masing-masing mereka itu sehingga mereka dapat mengenal akan kebenaran? Anda boleh jadi tidak layak untuk melakukannya di dalam penginjilan ini. Mungkin Anda takut untuk ditolak orang. Dan ketakutan itulah yang seringkali kita hadapi di dalam pelayanan kita. Sehingga kita membatasi diri kita
untuk kita tidak melayani Yesus. Sangat memprihatinkan tentunya apabila Bapak Ibu Saudara sekalian membatasi masing-masing kita, masih tidak mempercaya akan kuasa yang berasal daripada surga, yang mampu memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita untuk kita dapat melayani Tuhan. Kadang-kadang memang resikonya berat yang harus kita hadapi. Kadang-kadang memang harus nyawa taruhannya. Tetapi apakah kita sudah siap untuk kebenaran ini dapat dinyatakan di seluruh dunia, agar mereka dapat menerima rencana keselamatan bagi semuanya? Ada dua yang ingin saya sampaikan pada saat ini juga. Yang pertama, Allah tidak memanggil yang layak. Ini harus kita renungkan. Dan saya ulangi lagi, Allah tidak memanggil yang layak. Dia melayakkan mereka yang Dia panggil. Ini menguatkan masing-masing kita. Siapapun saudara, kita berhak untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan sajalah yang melayakkan masing-masing kita untuk dapat melayani Tuhan. Dan yang kedua, ketika Allah mengesankan Anda untuk melakukan sesuatu dan Anda menerima penugasannya, Dia bertanggung jawab atas hasil-hasilnya. Ini kekuatan bagi masing-masing kita. Di saat kita melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan, Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Luar biasa. Apalagi yang perlu kita takuti di dalam kita melayani Tuhan. Tentunya saudara dan saya mendapatkan bekal pada saat ini, bahwa Tuhan rindu kita semua dapat terlibat di dalam pelayanannya. Tuhan bertanggung jawab. Ingat itu. Allah tidak memanggil kita kepada kesuksesan. Dia memanggil kita kepada kesetiaan. Jika kita setia dalam tugas yang ditetapkannya untuk kita lakukan, suatu hari Dia akan mengatakan, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Janji yang indah, yang tentunya menjadi pengharapan bagi saudara dan saya, yang menguatkan masing-masing kita di dalam setiap tugas pelayanan yang Tuhan embankan kepada masing-masing kita. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pelajaran yang sangat baik pada saat ini, yang kita sama-sama sudah pelajari tentang Yunus. Sangat luar biasa tentunya, menguatkan masing-masing kita. Kita bisa disiapkan menjadi orang-orang yang siap untuk melayani dimanapun kita berada. Ingat, jangan pernah meragukan kuasa yang Tuhan miliki. Tuhan memiliki kuasa di surga dan di bumi. Kiranya pelajaran pada saat ini menjadi kekuatan bagi masing-masing kita. Kita dapat melangkah lebih pasti lagi di dalam pelayanan. Dan seperti Yunus pada saat dia sudah bertobat. Pelajaran yang luar biasa. Dia mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, pada saat ini kami sudah menyelesaikan akan rangkuman pelajaran sekolah Sabat yang ke-12. Kiranya Tuhan menyempurnakan semua apa yang kami sudah pelajari. Kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja kepada masing-masing kami, sehingga kami secara rohani dapat bertumbuh. Kehidupan kami hari lepas hari tetap setia kepada Tuhan, melayani Tuhan dimanapun kami berada, dengan kuasa yang Tuhan miliki di surga dan di bumi. Tuhan, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Sempurnakanlah doa kami yang tidak sempurna ini, karena kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Baik, itulah pelajaran rangkuman sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-12 yang kita sudah sama-sama pelajari. Apabila saudara terberkati dengan pelajaran kita, saudara bisa share, saudara bisa like, dan saudara bisa subscribe yang belum subscribe, sehingga banyak orang yang bisa tahu akan kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.